Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ya. Saya yang termin yang kedua ini adalah kita mengambil tafakur dari perang yang dilakukan oleh baginda Nabi. Dan semuanya adalah tarbiyah dari Allah dan juga adalah merupakan pelajaran kepada kita semua ya. Kita tahu bahwa kata baginda Nabi bahwa perang yang paling akbar adalah perang melawan hawa nafsu kita. Artinya adalah kembali kepada titik yang tadi Abah jelaskan tadi semua. Perang yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah ada perang Badar, diantaranya aja saya ambil ya. Ada perang Uhud, ada perang Hunain tadi semua. Tadi saya menyampaikan bahwa sesungguhnya adalah diri kita ini adalah perang dengan pikiran kita sendiri. Setiap hari kegiatan kita, maka jangan bersandar pada kegiatannya, tapi kembalilah kepada yang satu tadi semua. Maka kenapa Allah mencontohkan baginda Nabi adalah sebagai pelaku daripada contoh yang dibuat oleh Allah itu adalah dengan perang Hunain tadi semua, adalah perang di mana baginda Nabi adalah mendapatkan kekalahan karena sesandarannya adalah kepada bukan kepada bukan kepada kemenangan, tetapi adalah kepada pemilik kemenangan dari semua. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abah adalah tentang keberhasilan Pandawa adalah karena memiliki adalah selalu bersama dengan Krishna dari semua, bukan dengan apa yang dimiliki oleh Krishna. Demikian pula dengan perang Uhud. Kenapa baginda Nabi kalah juga pada perang Uhud? Karena pada saat perang Uhud itu adalah kebanyakan adalah daripada pasukan adalah tujuannya adalah ghanimah. Tadi adalah berarti bukan pemilik kemenangan, tapi yang dicari adalah kemenangan dengan sandarannya adalah kepada pasukan dan sandarannya adalah pada kekuatan dari semua. Maka perang Uhud itu adalah mengajarkan kepada kita pada saat seseorang itu adalah kalau yang dipegangnya itu adalah landasannya adalah kepada kekuatan, landasannya kepada bekal, landasannya kepada modal, landasannya kepada ilmu, kekuatan, maka dia akan menjadi pihak yang kalah dari semua. Sebagaimana kalahnya Kurawa, walaupun pasukan Kurawa itu adalah lebih banyak 100 ditambah dengan pasukan Krishna yang puluhan ribu plus dengan senjata Kurawa. Tapi justru Pandawa tidak memiliki pasukan yang banyak, dia hanya berlima. Tetapi juga dia tidak mengambil pasukan daripada Kurawa karena dia tahu bahwa yang memiliki bukan pasukannya, tapi adalah dia bersama pemilik pasukannya. Bukan senjatanya, tapi dia bersama dengan pemilik senjatanya. Inilah itu terjadi pada baginda Nabi adalah pada saat perang Badar. Baginda Nabi dengan jumlah 313 sahabat justru mendapatkan kemenangan. Padahal harus berhadapan dengan pasukan Abu Jahal yang menurut satu kawal adalah 1.500. Tapi kawalan lain mengatakan adalah 3.000. Artinya bukan jumlahnya. Ya, pada saat engkau bersandar pada titik tadi. Kalau Anda adalah termasuk adalah perang, pejuang, rizki. Pada saat Anda yang dicari rizkinya bukan pemilik rizki, Anda kalah. Pada saat Anda berjuang dalam ibadah untuk tujuannya adalah sorga. Maka yang dituju adalah pemilik sorga, Anda akan kalah. Pada saat Anda berjuang beribadah karena ingin menutup pintu neraka, tapi tidak bersama pemilik neraka, Anda akan kalah dari semua. Pada saat Anda berjuang mencari ilmu, tapi bukan pemilik ilmu tadi, maka kita akan kalah dari semua. Intinya kembalikan kepada wal awal dialah, wal akhir dialah, wal dohir dialah, wal batin adalah dialah. Ya. Dalam setiap kehidupan kita, sesungguhnya sahabat, kita ini adalah berperang. Berperang melawan apa? Melawan pikiran kita semua. Tadi semua. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa agama itu adalah bagi orang yang berpikir tadi. Tetapi adalah untuk orang yang berakal tadi. Inilah sesungguhnya berbeda. Akal ada di kolbu, pikiran adalah ada di otak tadi semua. Kalau kita mencari ilmu, kalau orang berjuangnya adalah dengan mencari ilmu, maka ilmu itu akan ada di otaknya. Mungkin 1000 kitab dia kuasai, tapi dia tidak bisa memiliki ilmu. Maka ilmu itu tidak akan bisa menolongnya dan menyelamatkannya. Tadi
sahabat. Jadi ayo kita menangkan perang dalam diri kita adalah lawanlah pikiran kita. Sesungguhnya senang adalah menurut pikiran, tidak senang pun menurut pikiran. Tadi setelah Abah live ada yang japri. Emang ada bah sakit bisa senang dari semua? Ya, sebetulnya pada saat Anda bersama Allah, kenapa para syuhada itu tersenyum meninggalnya? Mungkin orang berpikir dia terlukanya dirinya, darah berlumuran itu adalah sakit. Dia tersenyum. Gak usah jauh-jauh dengan para syuhada. Tanya istri Anda di rumah. Dia melahirkan dengan susah payah, bahkan hampir merenggut nyawanya. Tapi dia selesai melahirkan penuh dengan senyum tadi semua. Tidak ada kemarahan pada bayinya. Sakit yang dilewatinya adalah kebahagiaan. Ternyata sakit juga bahagia pada saat bersama pemilik sakit. Tadi semua. Nah, termasuk dalam kita rumah tangga. Kenapa di awal kita pada saat kita memiliki cinta? Karena cinta itulah Allah tadi semua. Hidup dengan sebab pas-pasan indah. Tinggal di rumah kontrakan adalah indah. Tapi pada saat kita sudah punya rumah yang besar. Tadi semua. Kemudian ternyata di dalam rumah itu tidak ada surga. Tidak ada bahagia. Sahabat. Karena kita salah. Yang kita anggap bahagia itu adalah rumah yang luas. Pada seharusnya tadi. Ya. Bukan rumah yang luas. Bukan mobil yang bagus. Dari semua. Bersama dengan yang memberikan mobil. Bersama dengan pemilik mobil. Bersama dengan pemilik dunia itu sendirilah yang membuat Anda bahagia. Dari semua. Jadi ternyata sakit pun kayak kisah Sayyid Imran. Seumur-umur sakit. Nabi Ayub alaihissalam. Seumur-umur sakit. Tapi dia bahagia. Saat dia bersama dengan pemilik sakit. Demikian pula dengan Nabi Sulaiman. Dia kaya raya. Tapi dia juga bahagia. Bersama dengan pemilik kekayaan itu sendiri. Yaitu Allah. Tadi semua. Ya. Jadi ini ya. Jadi pikiran kita jangan pada objeknya. Maka Abah berkata. Bahagia itu letaknya di hati. Bersama dengan pemilik bahagia. Tadi semua. Pada saat Anda bersama dengan pemilik bahagia. Apapun objek yang datang. Uang sedikit. Uang banyak. Tadi semua. Apapun. Tadi semua. Semuanya itu indah. Dipandang oleh mata. Sebagaimana Anda indah memandang kesalahan yang dilakukan oleh pasangan Anda. Pada saat Anda masih cintanya 100%. Jadi pada saat cinta itu sudah berturun. Maka walaupun engkau tinggal di istana emas. Di sangkar emas. Dengan segala makanan yang serba ada. Engkau tidak bahagia. Karena pada saat itu. Kita pada saat tidak bersama dengan pemilik bahagia. Jadi intinya. Ayo menangkan perang kita. Lawanlah pikiran kita. Kembalilah kepada segala apa yang sebagaimana Pandawa lebih memilih kepada Krishna, bukan kepada senjata Krishna atau pasukan Krishna. Sementara Kurawa adalah kalah karena dia bersandar kepada pasukannya Krishna dan senjatanya Krishna, bukan pada Krishnanya. Nah, jadi ini sahabat ya. Kenapa Pandawa bisa menang pada saat bersama Krishna? Sementara Kurawa adalah lebih memilih kepada pasukannya Krishna, kepada senjatanya Krishna. Karena mana ada senjata yang bisa melukai Krishna. Demikian pula di alam dunia ini. Rezeki ada pemiliknya. Ilmu ada pemiliknya. Dunia ada pemiliknya. Akhirat ada pemiliknya. Itulah titik yang pertama tadi. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi semua. Maka insya Allah bersamanya. Maka berarti Anda bersama seluruh makhluknya. Tadi semua. Mudah-mudahan dari tafakur yang singkat ini tentang perang. Semoga Anda menjadi pemenang tadi semua ya. Dan janganlah mati. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan mati. Kecuali engkau telah mendapatkan kebahagiaan. Bukan hanya sebagai seorang Islam. Tadi ya. Tapi raihlah kebahagiaan. Hayya alal falah. Hayya alal falah. Hayya alal sholah. Hayya alal falah. Bukan sholatnya bersama pemilik sholat. Bukan haji bersama pemilik haji. Bukan saum Ramadan bersama pemilik saum Ramadan. Maka kita akan mendapatkan kemenangan. Ya. Selamat pagi. Mudah-mudahan tafakur saya yang kedua di pagi hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Ya, insyaallah setiap nanti karena saya pengangguran, nanti setiap ada waktu saya akan mengambil tafakur singkat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.